Oke, sampai sini kira-kira paham nggak kira-kira apa yang saya sampaikan, Puja? Paham, Pak. Jadi kamu lihat kalau bandingin sama punya kamu tuh gimana? Ininya apa sinopsis kamu dengan yang ini? Ya, masih belum lengkap, Pak. Kira-kira kamu perubahannya kira-kira paham ya? Seperti apa perubahannya kayak Paham. begini? Ya, Pak. Kayak gitu. Jadi ini 5 paragraf tapi sudah bisa memberikan orang paham dari isi film itu. Jadi cerita itu nggak perlu harus sampai berbusa-busa kayak gitu. Bayangin ketika kamu harus presentasi dalam bentuk cerpen, kamu sampai setengah jam orang nggak ngerti juga cerita. Tapi sekarang begitu sinopsis kamu harus cerita dalam 5 paragraf, 5 kali, ya beberapa kalimat kayak begitu. Tapi orang udah harus paham kayak begini. Nah, karena apa? Kamu sudah bisa jelaskan ini. Kalau ini nggak ngerti, maka kalau ada bagian ini yang harus dijelaskan kayak gitu. Ini kelihatan semua. Jadi orang diharapkan dengan baca ini sudah paham kayak begitu. Oh, filmnya kayak begini bentuknya. Terus ini, oh, plotnya kayak begini. Orang-orangnya kayak gini. Berarti 4 orang doang yang main kayak begitu. Sudah, itu ngerti itu. Dan yang lebih utama lagi, produser tuh yang paling penting tuh lihat yang ini. Produser tuh akan bikin film kita tuh kalau misalnya ini kekejar angkanya berapa. Pasti angkanya berapa. Kayak begitu. Gitu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan juga? Kalau untuk treatment script yang satu lagi itu, Pak, bagaimana? Oke, Yang di bentar. sini tuh ada picture, terus ada narasinya. Hmm. Dina mana nih? Dina masih di kantor. Dina masih di kantor, Dina. Dina. Dina masih di kantor. Jalan-jalan dia mau gimana sih? Oke, kalau nggak ada pertanyaan dari kamu, Dina, saya anggap ngerti ya. Kita langsung ke treatment script ya. Langsung ke treatment script. Jadi bayangkan sekarang, sebentar. Treatment script. Ya, treatment script ya. Oke, lanjut ya. Kok ini masuknya? Stop sharing. Kalau yang kamu lihat kemarin, ya, yang kamu lihat di buku itu adalah treatment script untuk dokumenter, khususnya untuk televisi. Jadi cara pola penulisan seperti itu adalah yang gaya bagaimana menuliskan naskah dokumenter untuk kebutuhan televisi. Atau kebutuhan film independen juga bisa kayak gitu, tapi hanya untuk kebutuhan film dokumenter. Nah, kalau untuk film fiksi itu hanya menggunakan 1 kolom kayak gitu. Hanya menggunakan 1 kolom, itu bedanya. Nah, saya akan coba jelaskan kayak gini biar kamu lebih paham lagi. Tadi pertama sinopsisnya mudah-mudahan sudah paham. Yang kedua, treatment script. Jadi berbekal dari sinopsis, kita bikin treatment script kayak gitu. Yang pertama adalah treatment script itu menggambarkan definisinya sudah ada di buku ya, saya tidak perlu jelaskan lagi. Pertama adalah penomorannya. Penomorannya di sini ya, diawali dengan penomoran kayak begitu. Nah, terus dimulai dengan kita menjelaskan di mana gambar pertama itu, adegan pertama itu lokasinya. Adegan itu ada dua, di luar sama di dalam. Katakanlah ini di kebun ya, maka kita pakai pakai ini udah pakai huruf besar semua. Eksterior, misalnya yang kedua kebun, 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 katakan kebun kelapa sawit, misalnya kayak gitu ya, sawit. Terus malam, gitu. Kita awali dengan penulisan penulisan soal lokasinya dulu. Pertama, kondisi settingnya di mana? Di luar, di dalam. Satu. Kedua, di mana persisnya? Kebun, rumah, atau apa? Kayak begitu. Gambarkan. Terus yang ketiga, settingnya menggambarkan waktunya. Waktu itu kan ada pagi, siang, sore, malam. Ya, masing-masing ini kan ini menggambarkan soal setting ya semuanya ya. Menggambarkan setting, ya, setting, setting, dan nanti itu pada akhirnya berbuntut pada soal dan properti pada akhirnya. Properti.
Jadi lagi-lagi kebutuhan ini semua nih. Ini informasi kebutuhannya untuk setting dan properti. Kalau sudah main di kebun, berarti butuh apa? Kamera seperti apa? Butuh lampu seperti apa? Berapa biji lampunya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini kebutuhan para produser hitung kemari kayak gitu. Lalu yang kedua, kamu tinggal ini kan sudah ada contekannya nih dari paragraf pertama nih ya. Nah, ini kan gitu. Ini ini bisa di copy nih. Copy misalnya, copy jadi terangannya. Lagi-lagi di sini menggambarkan adegan. Adegan pertama dari film itu. Nah, jadi ini sudah sama kayak begitu, ya lari terus kemana di kejauhan nggak terlihat, ini oleh gitu kan ya. Nah, di sini ya, di sini kita tidak bedanya dengan skenario, kita tidak tidak memasukkan dialog. Jadi hanya hanya di sini case-nya hanya adegan seperti apa, adegannya seperti apa, kayak gitu ya. Dan yang kedua karakternya, misalnya Laila dan Dina. Bahkan Dina yang kelihatan, Laila kayak gitu ya. Jadi ini memperlihatkan karakternya, karakter kayak gitu. Oh, berarti pemerannya ya, Pak? Iya. Jadi cuma dua nih, cuma dua kayak begitu. Ya. Tapi kalau kamu mau rajin lagi, itu film tuh bisa diawali dengan kata fade in. Fade in itu pertanda bahwa ini film sudah dimulai adegannya. Ini lari ke adanya di sebelah kanan nulisnya. Nah ini ada kalimat instruksi lagi satu, berarti sudah pindah ke adegan adegan kedua, gambar adegan kedua. Ini normal lagi. Gitu. Jadi ini nggak usah baca titik dua lagi. Fade in, fade out ini udah instruksi buat buat editor nanti pada akhirnya. Tapi menggambarkan ini pemenggalan bahwa ini adegannya sudah berbeda kayak gitu ya. Kalau fade in itu dibuat untuk penanda sebagai awal dari adegan. Jadi cirinya adalah fade in tuh gelap, dari gelap, terus pelan-pelan jadi ada gambar. Itu namanya fade in. Kebalikannya adalah fade out kayak gitu. Ya. Jadi yang penting adalah memahami ada kode-kode mulai kayak begitu, lalu mulai menggambarkan nomor satu ada penomoran, ada adegannya. Jadi tidak kita hanya menggunakan satu kolom, tidak seperti yang di dokumenter tuh di televisi menggunakan dua kolom. Ini satu kolom kayak gitu. Ya, menggambarkan adegan. Lalu kedua, dua kembali adegannya, nah ini adegan nomor dua. Nah, yang tahu cuma Pujan. Biasanya ini kan sudah mulai ke adegan ininya. Kalau ini pembukaan ya, kita menggambarkan katakanlah adegannya larinya ke eh, establish rumah, establish katakanlah eksterior juga rumah misalnya ini halaman rumah Laila pagi misalnya ya nanti udah ganti lagi tuh ya udah mulai mikirin ada kebutuhan setting dan propertinya udah beda lagi tuh bayangin tuh kayak gitu. Terus adegannya apa nih di sini nih misalnya menggambarkan establish katakan establish itu gambarnya gambar menunjukkan lokasi kayak gitu establish rumah Laila halaman rumah Laila halaman rumah Laila dalam keadaan sepi. Nah, gambarin tuh di situ depan halaman rumahnya ada apa tuh? Ada kandang ayam, ada motor diparkir, ada misalnya ada motor diparkir di halaman di depannya dan ayunan yang bergerak sendiri misalnya. Jadi kamu sudah menggambarkan suasana horor, ayunan yang bergerak sendiri. Udah kayak gitu. Adegannya apa aja? Ini nggak ada, case-nya nggak ada. Kita cuma gambarin rumah aja. Atau kalau kamu mau nambahin misalnya ada tukang sayur lewat, misalnya buat nambahin eh, tiba-tiba tukang sayur melintasi rumah. Ya, gitu. Jadi ini castingnya cuma tukang sayur doang yang main di sini.
Kenapa pakai tuang sayur gitu? Biasanya kalau kita cuma gambarin rumahnya itu garing. Seperti rumah tuh kayak rumah tidak berpenghuni atau seperti foto kayak gitu. Nah, adanya tuang sayur ini menggambarkan ini memang adegan film kayak begitu. Walaupun cuma beberapa menit lah ya, katakanlah cuma setengah detik, setengah menit atau 1 menit kayak begitu. Menggambarkan itu, gambarnya kamu sudah bayangin. Berarti kalau establish rumah berarti rumah tentang suasana rumah kayak begitu. Rumah layaklah keadaan sepi. Jadi keadaannya entah kameranya akan dari atas ke bawah kayak gitu atau dibikin pen dan sebagainya kayak gitu. Jadi kamu sudah ada bayangan. Oh, jadi menggambarkan bagaimana rumah sepi itu. Tapi begitu masuk bergerak, sayur gitu kan. Jadi kamu sedang gambarin adegan tuh. Nah, pindah ke dalam. Dalam lagi misalnya tiga, tiga interior pindah ke dalam, ya kan? Interior, kamar. Misal kamar lain lah, karena dia habis shock kayak begitu kan ya. Kamar, kamar. Ini sudah beda nih penulisannya tuh ya. Apa namanya? Puja. Ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil, ada yang kapital, semuanya kayak gitu. Ini pagi juga kayak gitu. Di sini misalnya Laila terbaring di atas ranjang. Ya, sorry, terbaring di terbaring di atas ranjang. Ranjang. Ia terlihat seperti terkena demam, terkena demam. Bayangin kena demam, terus ibunya tiba-tiba, ibu Ningsih, Ningsih lah ya, Ningsih memasuki kamar dan kamar misalnya, kamar sambil membawa membawa bubur, bubur, dan ia setelah itu ia mencoba menyuapi Laila. Laila. Tak berapa lama ayahnya siapa nama tadi? Rasidin masuk. Rasidin masuk dan menanyakan kondisi Laila. Laila. Ada kecemasan di wajah Ningsih karena kesehatan Laila Laila menurun. Ini kita belum tahu ada dialognya kayak apa, tapi paling nggak ini sudah menggambarkan ada keresahan mereka setelah si Laila pingsan kayak gitu. Pingsan, mereka tuh coba memancing, mastiin bahwa ini adalah dampak dari peristiwa semalam kayak begitu. Sudah kayak begitu, ini Laila, Ningsih, dan Rasidin. Satu lagi pindah kemana tuh? Belum ada dialognya, jadi masih cuma adegan aja. Dialognya belum tahu kayak apa, kayak begitu. Sudah, ini sampai digambarin, sampai membentuk cerita yang sampai ke akhir nanti, sampai terakhirnya kayak gimana tuh. Saya nggak tahu terakhirnya kayak gimana nanti. Kamu sudah tahu, Puja, kamu sudah pernah lihat skenario Cinta Kinasih, jadi kamu sudah bisa meraba-raba Ya, seperti Pak. apa film kamu kayak begitu. Tapi ini gambarannya nih kayak begini. Ini adalah treatment script. Jadi tidak ada bedanya dengan skenario. Ini tidak ada dialog. Tidak ada dialog. Jadi hanya petunjuk-petunjuk soal setting dan propertinya, terus karakternya siapa, dan juga adegannya apa. Adegan per adegan. Ingat, cerpen kamu kan ngurut tuh ya, kronologis tuh. Cerpennya sudah ngurut dari A sampai Z. Nah sekarang ternyata dibolak-balik lagi tuh. Yang klimaksnya itu yang dia lari itu jadi cerita awal menggambarkan bagaimana dia punya penyakit indigo. Setelah itu dia pingsan, mulai ngurut tuh. Ini mulai ngurut. Jadi ini adalah goal pointnya, starting pointnya, bagaimana dia bermasalah dengan makhluk halus, lalu dia mendapatkan masalah, bagaimana di sini menggambarkan dia itu ternyata kena shock juga setelah melihat makhluk halus itu. Nah, kita gambarkan di sini. Baru nanti setelah itu nomor 4, kamu gambarin ada muncul si Dinanya, atau Dina itu lagi lari-lari di kebun sendirian kayak gitu sebagai setan cantik gitu ya, dan seterusnya. Jadi menggambarkan karakter berikutnya lagi. Nah, di sini misalnya Oh, Pak.
dan seterusnya. Jadi Bapak berarti oh, ya Bapak berarti diituin dari awal sampai akhir gitu. makanya. Itunya Adegannya yang kayak gininya. iya Adegannya. sudah mulai digambarkan Kalau adegan-adegan. panjang, Ah, kalau panjang ceritanya berarti harus semua. tergantung kebutuhan kamu. Kamu mau gambarin sepanjang apa film kamu tuh. Di sini misalnya saya bikin lebih simpel nih. Ini karakter kita memperkenalkan karakter dan problem nih yang nomor satu ini. Karakter dan problem. Ingat ya, film itu selalu ada karakter dan problemnya kayak gitu. Di sini kamu sudah mengalami menggambarkan problem pasca dia dampak setelah dia melihat setan itu. Nah, di sini kamu mungkin sudah mulai gambarin bagaimana memperkenalkan karakter si setannya, si Dina itu. Kita gambarin aja dia lari-lari di mana malam, malam misalnya ya, misalnya kebun lagi, kebun kelapa sawit ya misalnya. Oh ya, yang ini aja, kebun kelapa sawit. Nggak, kebun kelapa sawit di sini Dina, Dina itu. Ini hapus, menggambarkan Dina. Ini baru dikasih tahu nih di sini nih. Dina, Dina adalah, misalnya katakanlah dia adalah remaja, misalnya remaja lah ya, biar lebih, atau bocah juga lebih menarik lagi, atau bocah, bocah berusia, bocah berusia 12 tahun, 12 tahun yang tewas, yang ia tewas dalam, iya, nggak usah digambarin lah pokoknya. Ia merupakan makhluk halus, makhluk halus. Arwah kali, Pak. Boleh, Hmm. bisa nggak? Bisa jadi dia belum mati betul-betul kan ya, nggak tahu nanti misterinya Hmm, ya. Oke. Roh dari roh gentayangan, roh yang tidak bisa pulang lah ya. Gentayangan nggak enak banget, yang tidak atau belum bisa pulang, belum bisa pulang, bisa pulang, pulang. Ia merupakan roh, merupakan roh yang tidak bisa pulang. Ia terlihat, ia berlari-lari, berlari-lari di antara kebun, di antara pohon-pohon, pohon sawit, sawit dengan dengan gelisah, seakan ia akan mencari teman, teman yang mencari teman kayak gitu. Sesekali ia mencoba, sekali ia berteriak seakan memanggil memanggil nama seseorang lagi. Udah, ini menggambarkan ininya udah kelihatan tuh konflik lagi. Sini digambarin, ini udah gambarin konflik si siapa namanya, si Laila, problem si Laila setelah sakit, terus gambar juga ternyata si bocah ini kesepian juga gitu. Gambarin bagaimana ada masalah dengan ada bocah yang setan tapi setan kesepian, dan setan itu bocah gitu kan ya. Kan ini kan nanti kamu dengan gambar begini aja sudah ngebayangin kira-kira adegannya kayak gimana ya, dari lari-lari kecil terus gimana, atau dia pakai baju putih, pakai apa yang digambarin tuh. Jadi sudah menggambarkan, lagi-lagi ini sudah menggambarkan ini problem tadi nih. Kayak gini nih. Kalau tadi kalau tadi paragraf ya, maka ini sudah menggambarkan adegan per adegan, sudah menggambarkan ini. Simpulannya ini gitu. Note, jadi seluruh adegan, istilahnya seluruh scene ya. Seluruh scene ya, sudah mulai pakai bahasa film. Seluruh scene menggambarkan adegan secara kreatif sudah mulai, dan secara kreatif sudah menggambarkan ini kayak gitu. Tapi belum ada dialog. Catatan ini belum ada dialog ya. Jauh ini, jauh ini belum ada dialog, dialog atau monolog. Jadi ini masih adegan aja. Nah, itu adalah treatment script kayak gitu. Tapi dari sini tuh kesimpulannya, kalau dari sini kamu sudah kegambar adegannya kayak gimana, ya, gambaran ringkasnya kayak gimana, premisnya kayak gimana, ini sudah kelihatan lagi adegannya kayak gimana, scene by scene-nya tuh.
Jadi kelihatan bocah lari terus lari. Sudah banyak syutingnya. Oh kalau gitu gue syuting kebun kelapa sawit 2 kali nih ya. Pertama ini lagi si Laila dikejar-kejar, terus ada lagi adegan ini eh, si Dina jalan sendiri-sendiri malam-malam tuh. Dan syutingnya satu satu hari tuh ya kan, karena waktunya sama tuh. Ini juga sama satu hari. Udah kelihatan tuh syutingnya tuh nggak bakalan lompat-lompat tuh. Syuting ini dulu, terus kedua enggak. Tapi ini berarti disatuin nanti tuh. Sudah bisa breakdown kapan syutingnya kayak gitu. Itu gunanya kita bikin treatment script. Dan sudah bisa menggambarkan kalau ini dihubungkan dengan cerpen yang Puja buat, kira-kira ada yang dibuang apa nggak dari cerpen itu? Pasti ada. Ada yang ditambah? Mungkin ada. Karena bagian-bagian ini kan belum tentu ada nih. Iya kan? Karena kamu tidak menggambarkan kira-kira apa adegan yang paling menarik kayak gitu. Atau apakah adegan nanti pertemuan dia perpisahannya atau apa. Bebas, kamu bisa bikin namanya teknik flashback kayak begitu, menggambarkan perpisahan dulu misalnya di bagian pertamanya. Atau seperti ini, kita memancing sebuah misteri dulu. Misteri ada bocah pertemuan yang tidak lazim antara orang normal dengan makhluk halus kayak begitu. Dan seterusnya. Setelah itu ada di sini bisa lari lagi, nanti lari ke adegan bapaknya nyari dukun atau bapaknya nyari kiai atau ke dokter atau gimana. Terserah kamu bagaimana menghubungkan alur itu. Tapi pada akhirnya di tengah-tengah tuh ada adegan bagaimana akhirnya si Dina, eh, Laila dan Dina itu berteman gitu. Satu titik akhirnya, kamu jangan takut Laila, aku temanmu. Tapi kenapa yang lain tidak bisa lihat kamu? Iya memang hanya kamu yang bisa lihat, kamu tidak bisa lihat. Bisa dialognya kayak gitu kira-kira. Tapi ada adegan pertemuan itu yang membuat buat orang tuh bisa terharu. Tapi kamu yang harus bikin drama itu sampai akhirnya berpisah. Dina, misalnya suatu saat Dina, saya cintai kamu. Saya juga sayang sama kamu, tapi aku harus pergi gitu kan. Nah, itu adegan-adegan perpisahan itu kan jadi dramatis kayak gitu. Jadi hubungan kasih sayang itu tidak selalu harus ada orang normal dan orang normal ya, manusia dan manusia. Tapi bisa manusia dan makhluk halus kayak begitu. Dan itu kalau kitanya jadi nggak gila. Banyak kan orang yang indigo kan jadi gila kan, jadi dukun soalnya kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang kamu belajar dari film-film Korea, bagaimana pertemanan, hubungan antara manusia dan makhluk halus itu ternyata tidak selalu negatif, tidak selalu menyeramkan, tapi menjadi sesuatu yang mengharukan, menjadi touching gitu di akhirnya itu. Jadi kamu bisa bikin nangis ternyata. Gila ya, kita kita kehilangan orang yang sudah meninggal. Dia udah meninggal kan, sudah harusnya udah selesai kita nangis, tapi ternyata begitu dia pergi, kita makin nangis lagi gitu. Dan hanya orang semacam si Laila ini yang bisa nangis begitu kehilangan temannya yang ternyata makhluk halus kayak gitu. Kebayang nggak kira-kira ceritanya kayak begitu? Jadi kamu sebagai penulis tuh sudah mulai berimajinasinya lebih dari cerpen kamu tuh. Kalau misalnya suatu saat misalnya kamu Puja kamu bikin skenario dari cerpennya Dina. Nah kamu baca lagi tuh kamu obrak-abrik lagi kayak begini lagi. Mana ini bagian ini bagus nih kemarin. Ini yang ketemuan ini, scene ini jadi scene yang baru, ini scene baru, scene baru, scene baru. Jadi selalu yang diatur tuh selalu adegan, adegan lagi, adegan ini. Oh di sini cukup Laila dan Dina. Nanti berikutnya, oh ini cukup bapaknya sendiri atau ibunya yang merenung sendiri. Bisa apapun juga kayak gitu. Tapi ketika misalnya ibunya diganggu sama si Dina, dilemparin apa segala macam kayak gitu, kejahilan-kejahilan kayak gitu. Atau di tengah-tengah nanti juga nggak selalu sedih juga. Ada pertemanan bercanda-bercanda anak-anak kecil ternyata ya walaupun dia mereka itu kan yang lain aja yang lihat dia tuh aneh gitu kan ya karena berteman sama makhluk halus tapi mereka bercanda berdua tuh ada chemistry yang betul-betul bikin kita ketawa gitu bisa ngelucu bisa segala macam dan itu harus diciptakan oleh kamu sebagai penulis skenario bagaimana bercandanya setan itu gimana tapi ini bukan setan tapi ketemu layaknya orang biasa orang normal kayak begitu jadi natural kayak gitu nah itu yang membuat nanti film kamu tuh akan menjadi sangat sifatnya sangat humanisme kemanusiaannya itu akan muncul ternyata pertemanan itu bisa akan terjalin dengan baik antara manusia dengan makhluk halus. Dan itu malah jadi lebih mengharukan lagi karena si misalnya nanti kamu bikin masalah si siapa tuh namanya si Lela dibully di teman kelasnya atau dimarahi gurunya, tapi karena si Dina ada muncul di situ tiba-tiba ditimpa di begitu mau dibully tapi dibela kayak begitu. Selalu ada konflik. Jadi munculnya cerita kamu makin menarik begitu ada konflik-konflik baru. Konflik mungkin si Laila dibilang orang gila karena ngomong sendiri, terus ada nanti dia dibully dibela sama si Dinanya atau dimarahi gurunya malah gurunya dikerjain lagi jadi ada kenakalan kecil kayak begitu dan seterusnya sampai pada akhirnya ketika ketika misalnya kamu bikin adegan
katakanlah si Laila tuh ngaji gitu kan ya. Nah, kalau orang desa kan ada ngaji gitu, ngaji. Nah, si tiba-tiba malah si setan ini si Dina tuh ada dengerin dengerin sambil terharu gitu kan ya. Nah, kan kamu kan jadi mengubah apa sih stereotip. Ternyata setan tuh nggak takut sama ngaji gitu. Kenapa malah dia menikmati gitu. Lela, suara kamu bagus gitu kan. Kamu nggak takut saya dengar ngaji? Enggak, saya kan bukan bukan setan yang jahat. Gitu kan. Jadi omongannya walaupun setan tapi ngomongnya natural kayak anak kecil yang nggak ada masalah. Kan saya bukan setan jahat. Saya setan yang baik hati. Jadi saya nggak pernah takut ada orang baca Quran. Saya malah senang dengarnya. Jadi kalau kalau kita kalau nanti saya benar-benar pulang, nanti mau nggak kamu kasih mengirimkan Al-Fatihah buat saya gitu. Tentu mau. Nah, itu kan jadi adegan yang touching lagi tuh kan. Bagaimana sentuhan-sentuhan kita agamanya masuk tuh. Coba bayangin Puja, bayangin omongan saya ini kamu bentuk jadi skenario tuh. Jadi ternyata dari cerpen kamu tuh ternyata harus bongkar ada adegan-adegan yang bisa nendang, kurang nendang, tapi begitu saya cerita ternyata ada adegan nendang yang bisa membuat sentuhan-sentuhan yang tidak bisa dibayangin orang. Karena pada akhirnya nanti yang bersahabat tuh bukan cuma si Laila, tapi ibunya ternyata nerima keadaan si Dina. Bapaknya juga ikut nerima walaupun nggak bisa lihat. Tapi pada akhirnya mungkin kamu klimaksnya dia akan dipertemukan dengan orang tuanya. Atau kamu dipertemukan kenapa? Terjawab misteri kematiannya. Ingat, pada akhirnya adalah kenapa dia meninggal kayak gitu. Terus kenapa dia gentayangan? Harus terjawab tuh kayak begitu. Ya gitu. Jadi di balik persahabatan itu terjawab bahwa ternyata dia anak si A. Terus dia meninggalnya kenapa? Terus sekarang akhirnya bagaimana pas pulangnya? Nah, pulangnya ini kalau bisa bikin kamu bapaknya nangis, ibunya nangis, apalagi bapak kandungnya ikut nangis juga, nah kamu berhasil bikin orang tuh nangis juga tuh pada akhirnya. Nah, itu jadi drama, drama Korea ala Cikalium kayak gitu. Gitu. Paham kira-kira sampai sini? Kira-kira Paham, paham, paham. Jadi pengen ganti cerpen? ya ubah tinggal ubah doang. Ini baru empat karena kalau saya bikin total semua, saya jadi skenario saya. Tapi kamu bikin jadi skenario Enggak, kamu. maksudnya pengen ganti Kenapa? cerpen, Pak. Jadi pengen Eh, ganti cerpen. nggak selalu nggak selalu harus cerpen yang kemarin. Kalau kamu merasa itu kurang nendang gitu, kamu ciptain lagi cerita-cerita yang Boleh. boleh boleh kayak gitu. Itu kan buat saya cuma ngelatih kamu tuh. Step by stepnya harus seperti itu. Harus dimulai dengan begitu cara alur belajar nulis itu. Ada step-stepnya kayak begitu. Nah, saya coba itu. Kalau kamu bisa langsung lewatin langsung mau bikin skenario, bikin cerita, bikin skenario, terus selalu dimulai dari cerita dulu ya, bikin cerita dulu, lalu bikin skenario, bikin sinopsis, lalu bikin treatment script. Terakhir baru bikin skenario. Apa bedanya dengan skenario? Maka di sini muncul dialog-dialog yang merasa harus ada dialog, ada dialog. Ada adegan tambahan, digambarkan lagi, dituliskan lagi. Ingat, skenario atau treatment script itu merupakan instruksi, bukan cuma gambaran cerita, tapi kumpulan dari instruksi kayak gitu. Sama kayak kamu waktu belajar naskah berita televisi, itu bukan cuma isi berita, tapi isinya adalah instruksi kayak begitu. Karena ini yang menikmati banyak orang gitu, banyak kru di situ tuh, gitu. Jadi dia harus paham dengan kalimat seperti ini sudah harus paham seperti apa, gitu. Gimana Puja? Saya aus nih. Kalau Jadi harus misalnya berasa. diadaptasi dari Paham kira-kira apa yang saya cerita, maksud? paham, paham. Kira-kira bisa ada perubahannya gitu. Yang Insya penting Allah. perubahan dari ingat cerpennya kalian kemarin sudah diabaikan karena sudah dapat nilai. Yang dibutuhkan sekarang adalah skenario-nya. Jadi itu perubahannya ya berubah total terserah. Karena kan sudah mulai ternyata ada bumbu-bumbu yang ternyata harus ditambah. Bukan cuma micin, tapi ada rempah-rempah di situ. Kamu sudah harus mikirin lampu, mikirin pakaian, mikirin setting tempatnya, artistiknya, dan sebagainya. Ternyata penulis skenario tuh ternyata mikir pikirannya lebih banyak ternyata. Iya, lebih banyak yang dipertimbangkan gitu. Jadi bayangin kalau baru nemuin cerita tentang Puja dan Dina itu baru bagian kecil gitu. Tapi menggambarkan adegan-adegan ketika Puja berinteraksi dengan Dina dalam sebuah film kayak judulnya Cinta Kinasih itu membutuhkan energi tersendiri. Membayangkan adegan ini, membayangkan seperti ini dan sebagainya dan sebagainya. Nanti kasih lihat Dina tuh contoh dari skenario Cinta Kinasih itu. Mungkin Puja Which masih that nyimpen mungkin.
ya. Nanti si Dina dikasih, si Heru dikasih. Nanti yang ini saya kasih juga biar kamu ada bisa buat jadi contoh. Dan juga Iya, nanti Pak. video ini saya rekam nih. Ini kamu bisa nonton ulang biar kamu lihat di mana poin-poin. Saya kira poin-poinnya banyak yang menguntungkan si Puja karena ini kan contohnya punya Puja kayak begitu. Jadi kalau punya Dina nanti kita diskusi lagi punya kamu akan seperti apa kayak gitu dari skenario dari kamu nantinya. Ya, apa kira-kira yang mau ditanya lagi kira-kira Dina? Berarti yang sekarang itu fokusnya Suaranya ya? ke skenario-nya gitu. Nggak ada suaranya Dina, diulangi lagi. Bikin yang tadi Bapak bikin ya. Suaranya nggak ada. Masa sih? Ah, Halo, sekarang. Pak. Ada nggak, Pak? Iya, Ada. Berarti sekarang itu yang jadi fokusnya itu bikin skenario bukan yang tadi Bapak bikin. itu dulu dong. Karena untuk bikin Oh, skenario kan itu yang dulu. itu bikin Berarti dulu treatment skripnya dulu dibenerin gitu. sinopsisnya dulu. Setelah Oh, sinopsis baru sinopsis. Oke, oke, oke. bayangin kamu 5 paragraf orang ngerti. Oh, Nanti iya. minggu depan kalau perlu kuliahnya hadirkan si Dea dan si Wiwi biar dia bisa nilai gitu kan. Ngerti nggak apa enggak cerita itu gitu. Ya. Jadi bikin dulu Ya. sinopsisnya diubah juga treatment skripnya. Jadi sudah mulai kegambar tuh. Setelah kamu treatment Oke, skripnya oke. jadi, maka jadi skenario mengubah menjadi skenario itu lebih gampang kayak gitu. Cuma ditambah dialog-dialog dan instruksi lain kayak gitu. Dan jangan lupa dengan kode-kode cut to, fade in, fade out dan seterusnya kayak begitu. Ya nanti ada lagi Itu, misalnya Pak, adegannya. Ah, mau nanya kenapa? add in sama cut to itu apa? Itu menandakan perpindahan adegan, perpindahan scene kayak gitu. Oh. Ditulis di awal awal skenario menggambarkan kalau dalam teknik editing tuh menggambarkan dari adegan gelap menjadi ada pelan-pelan tuh ada gambarnya. Itu namanya fade in. Kebalikannya adalah fade out dari adegan Hmm. pelan menjadi itu menandakan akhir dari film atau akhir dari sebuah perpindahan waktu, transisi kayak gitu. Tapi kalau misalnya Oh. aktu itu perpindahan secara langsung. Kayak saya lihat Dina sekarang, terus saya balik lihat ke Puja. Nah, itu namanya katu kayak gitu. Pindah adegan. Tapi tidak Hmm. ada namanya perpindahan itu menggunakan efek transisi di soft misalnya. Itu dari gambar ada, terus pelan-pelan ini hilang, muncul gambar ini kayak gitu. Itu namanya di soft. Tapi kalau katu itu langsung. Jadi ini gambar, plek, kayak mari ada gitu. Gitu kira-kira. Ini teknik editing, tapi kalau buat di skenario itu sebagai penanda bahwa terjadi perpindahan adegan, perpindahan scene kayak gitu. Ya, itu jadi maknanya. Jadi maknanya beda. Itu mana kode dari bahasa editing, tapi di skenario digunakan sebagai penanda perpindahan scene kayak gitu. Gitu, ya. Nanti ada lagi Oke, Pak. kelanjutannya setelah skenario ada lagi yang namanya bedah breakdown apa namanya breakdown dari skenario itu pada akhirnya kan ngitung kosnya kan, biaya produksinya kan. Nah dari situ nanti Iya. dihitung gitu. Yang sudah saya dapat ilmunya tuh si Dea itu. Dia sudah paham cara menghitung anggaran untuk produksi film kayak gitu. Sampai sini ada lagi tanya? Minggu depan jadi saya tunggu sinopsis dan perbaikan treatment skripnya. Jadi tidak lagi seperti yang seperti tadi, tapi sudah mulai seperti Iya. yang baru. Kamu pelajari nanti videonya saya unggah di simulasi project dan juga eh, contoh tulisan tadi itu, contoh skenario tadi itu. Jadi kamu sudah mulai ada contohnya. Jadi kamu bisa lihat. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita sambung minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.